Halo teman-teman mahasiswa, ada pembahasan baru yang kali ini akan kita kupas loh. Yuk disimak. Ya, kali ini kita akan mengupas tentang keterampilan abad 21 sebagai penunjang program PKL. Kali ini kita akan membahas 4 topik loh teman-teman. Yang pertama ada pengertian PKL, yang kedua ada tujuan PKL, yang ketiga ada lembaga PKL, yang keempat ada penerapan keterampilan abad 21 di tempat PKL. Nah, sebelum ke pembahasan, mari kita cari tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memberi definisi pengertian PKL. Yang kedua, dapat menyebutkan tujuan PKL. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan lembaga PKL. Yang keempat, dapat memperagakan keterampilan abad 21 di tempat PKL. Sebelum kita mengetahui lebih detail terkait keterampilan abad 21 sebagai penunjang program PKL, yuk cari tahu terlebih dahulu apa itu definisi PKL. Jadi, PKL ini dilaksanakan dengan bekerja langsung di dunia kerja dengan tujuan memberikan pengalaman praktis sehingga dapat membekali diri dengan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun industri. Sebenarnya untuk apa sih PKL itu diadakan oleh suatu tingkat pendidikan, apalagi untuk yang berada di tingkat akhir? Nah, PKL ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang siap bekerja. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang nyata. Dan yang keempat, memperluas jaringan dan peluang kerja. Tahukah kamu, ketika kita akan melaksanakan PKL, maka kita akan berkaitan dengan lembaga PKL. Nah, sebenarnya apa sih lembaga PKL itu? Lembaga PKL adalah suatu lembaga baik dari suatu instansi pemerintah, instansi swasta, atau suatu organisasi yang menyediakan program PKL bagi mahasiswa. Lembaga PKL akan memberikan tempat bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan mahasiswa selama pembelajaran dalam dunia pekerjaan yang nyata. Lembaga PKL memiliki beberapa jenis, mahasiswa perlu mengetahuinya untuk menyesuaikan dengan tujuan dan bidang studinya. Lalu, apa saja klasifikasi dari lembaga tersebut dan apa saja lembaga yang terdapat di dalamnya? Berikut adalah contoh dari jenis lembaga yang bergerak dalam bidang industri. Yang pertama, industri manufaktur. Contoh lembaganya untuk di perusahaan swasta ada PT Unilever Indonesia, PT Astra International, dan PT Indofood Sukses Makmur. Untuk di pemerintahan ada Kementerian Perindustrian. Yang kedua ada industri media berita. Contoh lembaganya untuk media cetak ada Kompas atau koran. Untuk media elektronik ada Trans TV atau Metro TV. Lalu untuk media online ada detik.com atau Liputan 6. Yang ketiga ada industri farmasi. Contoh lembaganya antara lain untuk perusahaan bisa ada PT Kalbe Farma, juga PT Bio Farma atau Sanofi Indonesia. Untuk di pemerintahan ada BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah contoh lembaga yang bergerak dalam bidang jasa. Yang pertama ada lembaga transportasi yang meliputi penyedia layanan angkutan udara, darat, dan laut. Contoh lembaganya ada PT Garuda Indonesia. Yang kedua ada PT KAI. Yang ketiga ada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau Nelly. Yang kedua, lembaga keuangan yang bergerak dalam menyediakan layanan terkait keuangan seperti pinjaman investasi, asuransi, dan pengelolaan dana. Contoh lembaganya ada Bank Mandiri, Bank DKI, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Yang ketiga, lembaga jasa pariwisata dan perhotelan. Contoh lembaganya ada PT Hotel Indonesia Natur dan juga ada PT Panorama Group. Berikut adalah contoh lembaga yang bergerak dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, kementerian seperti Kemendikbud RI, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Kesehatan. Yang kedua, lembaga pemerintahan non-kementerian seperti ANRI, BKKBN, ataupun BMKG.
Yang terakhir, lembaga penyiaran publik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Berikut adalah contoh lembaga yang bergerak di bidang organisasi non-profit. Yang pertama ada Muhammadiyah, yaitu organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama atau NU, sama seperti Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Aksi Cepat Tanggap atau ACT, yaitu lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dan bantuan sosial. Yang terakhir ada kitabisa.com, platform amal yang membantu menggalang dana untuk berbagai kegiatan sosial. Setelah kita sudah menyimak bersama bagaimana klasifikasi dari lembaga PKL, selanjutnya yang akan kita simak adalah terkait penerapan keterampilan abad 21 di tempat PKL. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita ulas bersama. Penerapan keterampilan abad 21 di tempat PKL ini didasari oleh 6C, yaitu Communication, Creativity, Critical Thinking, Karakter, Citizenship, dan Collaboration. Contoh penerapannya adalah peserta didik sebagai anak magang berani untuk menyampaikan pendapat ataupun ide yang sederhana dan dapat dimengerti, tentunya dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan karakteristik atau latar belakang lawan bicara. Selain itu, peserta didik mampu memahami arahan dan masukan dari atasan. Contoh penerapan creativity yaitu mahasiswa yang dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai perspektif, mampu menemukan solusi atau bentuk intervensi yang inovatif dan bersifat ide baru yang orisinal. Contoh penerapan critical thinking oleh mahasiswa dalam program PKL yaitu dapat menganalisis, menilai, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah dalam suatu hal. Contoh penerapan karakter pada mahasiswa PKL yaitu dengan sesama rekan membentuk tim kerja, lalu berkolaborasi dan berdiskusi bersama untuk merancang strategi kerja. Selain itu, mahasiswa juga dapat memberikan refleksi setelah melaksanakan tugas-tugas yang ada untuk saling dipelajari bersama. Dalam hal ini, mahasiswa juga dapat melatih keterampilan berkomunikasi. Contoh penerapan citizenship dalam program PKL oleh mahasiswa yaitu melaksanakan diskusi yang di dalamnya terdapat budaya kerjasama dalam menyelesaikan tugas, saling menghormati, dan menghargai pendapat sesama rekan kerja. Selain itu, terdapat pembagian tugas dalam pengerjaan proyek yang jelas dan disepakati bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contoh penerapan collaboration dalam program PKL oleh mahasiswa seperti peserta didik sebagai anak magang selalu menyampaikan ide dan pendapatnya untuk didiskusikan bersama dengan rekan tim kerja, serta dapat menjaga komunikasi satu sama lain supaya saling men-track progres kerja satu sama lain. Lalu, siap untuk saling membackup dalam bekerja walaupun sudah ada pembagian job desk, serta memiliki inisiatif yang tinggi untuk bekerja menjadi salah satu bentuk leadership dalam tim. Nah, bagaimana nih tentang pemahaman kamu di materi ini? Yuk jawab dulu evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi kamu. Wah, ternyata kita sudah sampai di akhir pembahasan nih. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah mau belajar bersama. Semoga dapat mudah dipahami ya, dan stay tune terus untuk video selanjutnya.